قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengawali pelajaran kita sore hari ini, kita akan membaca zikir petang seperti biasa. Buka bukunya. Ada yang belum dapat? Ada yang lupa? Buka nomor 7. Allahumma inni as'alukal afwa. Tak tonton je, diikuti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uktala min tahti. Nomor 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta
A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Nomor 9. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus langsung nomor 14. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, itu zikir petang. Kemarin sudah saya ulang juga zikir bar sholat. Sekarang buka zikir sebelum tidur. Halaman 61 kalau nggak salah.
Oh 73, 61 berarti zikir bar sholat. Lihat, zikir sebelum tidur sudah tak ulang apa belum? Sudah diulang apa belum? Hah? Tak ulang dulu. Sekarang ada beberapa kita praktekkan dulu yang nomor 1. Saya bacakan dulu. Nomor 1, mengumpulkan 2 telapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian 2 telapak tangan tersebut mengusap tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Semisal itu diulang sampai 3 kali. Coba tangannya dikumpulkan dulu. Terus tiup. Terus baca Al-Ikhlas sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus diusap kepala, muka, badan yang bisa dijangkau. Ulang lagi sampai 2, terus sampai 3, baru tidur. Pun paham? Pun paham ya? Jadi nanti ditiup dulu tangan, terus maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas. Nah, terus diusap nih bagian tubuh yang bisa dijangkau. Ulang lagi. Mugi-mugi nanti tidak diganggu setan, tidak mimpi buruk. Biasanya itu ada yang mimpi hantu, dikejar-kejar orang yang nagih utang, bawa sampai mimpi gitu. Ya toh Bu? Nah itu 1 dulu. Nanti yang lainnya pertemuan selanjutnya. Saya punya utang sama panjenengan, nanti akan dibagikan buku 50 doa. Tapi nyusul. Masih saya hitung nih jumlah jamaah berapa ini yang dikasih. Arak gratis apa bayar? Itu masalahnya Bu. Itu buku laris loh ini. Arak nyicil apa piye? Hah? 7 kali aja, 7 kali cicilan aja. 5.000. Baik, sekarang kita lanjut
Pembahasan saking surat An-Nur. Judulnya kalau di flyer itu amalan orang kafir sia-sia. Kalau di sini orang kafir yang diikuti dan ikut-ikutan. Jadi ada yang jadi pemimpin diikuti punya pengikut. Dan ada yang cuma ngikut-ngikut aja. Dua-duanya ini sama-sama kafir. Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 39 sampai 40. Nah, sekarang silahkan untuk dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kadharamin biqi'atin hasabuhu yasabuhu dhannu ma'an hatta idza ja'ahum la yajidu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffaqahu hisabah wallahu syari'ul hisab wallahu syari'ul hisabi aw kadhulumatin fi bahri lujji yasha'u mawju min fawqi hasab dhulumatun ba'duha fawqa ba'di idza akhraja yadahu lam yaghayyirha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dabaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran surat An-Nur ayat 39 sampai 40. Baik. Sini dua ayat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu dhama'an. Orang-orang kafir, amal-amal mereka itu seperti fata morgana. Fata morgana itu kalau keadaan tanah itu panas, orang lihat dari jauh itu seperti ada air, ternyata nggak ada. Yahsabuhu dhama'an.
Di mana yang disangka air itu oleh orang-orang yang dalam keadaan haus. Mereka lihat, wah ini kayaknya air nih, air. Yahsabuhu zam'anu ma hatta idza ja'ahu, sampai mereka mendatanginya, lam yajidhu syai'a, ternyata tidak dapat air sama sekali. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah, dan Allah wa wajadallah, dan mereka mendapati Allah indahu, pada sisinya, di mana Allah akan membalas amal mereka dengan sempurna, akan dihisab. Hisab yaitu diperhitungkan. Allahu sari'ul hisab, Allah itu cepat hisabnya. Lalu masuk pada ayat 40, au kadzulumatin fi bahr, atau seperti kegelapan-kegelapan yang ada di laut. Lujji, lujji itu dalam, lautnya itu dalam sekali. Yakshawu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahab. Kalau dia di dalam laut tadi, dia itu dapati kegelapan, ditutupi oleh kegelapan ombak, di atasnya ombak lagi, dia mau keluar lagi, di atasnya sahab, gelap awan. Lalu Allah katakan zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Itulah kegelapan, sebagiannya di atas yang lainnya. Idza akhraja yadahu, jika tangannya dia keluarkan dari dalam laut tadi, lam yakad yaraha, hampir-hampir tidak terlihat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, dan siapa saja yang Allah tidak jadikan padanya nur, tidak jadikan padanya itu cahaya, maka Allah katakan famalahu min nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini, dua ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir. Namun perhatikan, kalau kita itu mempelajari ayat, kalau itu membicarakan orang kafir, orang mukmin pun tetap kena. Kalau ada sifat yang sama dengan kita, ya sama berarti. Karena nanti ada yang sifatnya itu sama dengan orang-orang beriman. Dan pembicaraan tentang orang kafir ini, sifat Al-Quran itu, kalau sebelumnya kita mempelajari sifat-sifat orang beriman, yang kemarin kita bahas cahaya di atas cahaya, nah itu sifat orang beriman dapat petunjuk. Lalu tentang keutamaan masjid, orang yang berdagang kemudian tidak lupa akan akhirat. Nah, gantian setelah menyebutkan orang beriman, Allah sebut tentang orang kafir. Al-Quran sifatnya kayak gitu. Disebutkan surga, pasti setelah itu disebutkan neraka. Diawali neraka, setelah itu disebutkan tentang surga. Pokoknya kisahnya kayak gitu. Dua ini selalu imbang. Ya, dua ini selalu imbang. Ada penyebutan di situ ampunan, wah nanti juga akan disebutkan siksa di situ. Nah, orang kafir yang pertama sini dijelaskan, ini orang kafir yang punya pengikut. Dia pemimpin nih. Diikuti oleh orang lain. Dia beristihad. Jadi kalau bilang dia itu pemimpinnya, wong kafir, amalannya sia-sia. Tadi seperti orang yang dikira itu dapat air, oh ternyata tidak dapat air. Berarti alias amalannya itu sia-sia. Gak ada hitungannya sama sekali itu wong kafir. Sifat yang kedua orang kafir di sini, ini untuk orang yang ikut-ikutan. Bahasa Arabnya itu taklid, fanatik buta.
cuma ngikut saja. Namun dia ngikut dalam kekafiran. Yang penting dia tahu, oh ini orang ini nih, saya ikuti. Diikuti itu. Yang kedua ini dimisalkan seperti orang yang berada dalam lautan, di atasnya ombak besar, mau keluar itu dapat ombak lagi, keluar dapat ombak lagi, di atasnya ketemu awan, tidak selamat. Karena cuma ikut-ikutan. Kita juga ada kayak gitu, wong beriman ada. Ada yang itu diikuti, punya ilmu, ada yang cuma ikut-ikutan. Iya tak? Nah, ada yang ini nanti beritahu pada yang lainnya bisa ngulang, ada yang cuma sekedar ikut. Pokoknya mau saya derek aja, pokoknya mau dibawa kemana, pokoknya mau masuk jurang kayak mau dibawa kemana, pokoknya saya ngikut aja. Sifat kita juga ada seperti itu. Nah sekarang kita lihat penjelasan saking ayat. Saya ringkaskan saking tafsir Imam Ibnu Katsir. Monggo dibaca. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini adalah permisalan untuk dua jenis orang kafir, sebagaimana sebelumnya disebutkan untuk orang munafik dalam awal surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah itu dijelaskan tentang sifat orang munafik. Ada kelompok-kelompoknya. Kalau yang kita bahas kali ini sifat orang kafir. Apa beda munafik kali kafir? Kalau munafik, kafir dulu. Kalau kafir terang-terangan tidak mau beriman. Kalau wong munafik itu ngaku muslim. Nggih, ngaku muslim. Namun dalam hatinya itu yang paling menentang Islam ya orang ini. KTP-nya apa? Islam. Sholat ora. Iya kan? Jumatan masih mikir-mikir. Jumatan wae lo mikir-mikir. Nggak usah bilang 5 waktu, Jumatan masih mikir-mikir. Pas mangkat Idul Fitri, kalau pas tangi, ora tangi ya wes ora mangkat sholat Id. Itu apa tadi? Islam bukan KTP. KTP-nya apa? Islam. Amalannya belas nggak ada. Ada yang blong. Ada nggak kayak gini wong Islam? Wadah. Ini yang ngaji ini KTP apa piye to iki? Insyaallah Islam ya. Islam KTP. Boten. Makanya ngaji biar nggak jadi Islam KTP. Malaikat itu ketika di alam kubur munkar lan nakir itu nggak tanya KTP jenengan loh itu. Bu, jenengan KTP-nya apa, Bu? Oh, nggak ditanya KTP. Ditanya sapa robmu, sapa nabimu, apa agamamu. Gampang sekali saya jawabnya Ustadz. Iya, dikubur belum bisa jawab sampai punya iman. Kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Gimana kenalnya? Ngaji. Maka KTP tadi nggak fungsi. Walaupun dikubur pakai cara Islam, ngangge kain kafan, ya toh? Namun ketika di alam kubur, malaikat munkar lan nakir nanya, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu, Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Terus agamamu apa? Jawabannya gimana? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Lulus di dunia. Iki lagi di dunia loh itu, lulus.
Kalau ada ujian akhir nasional, ujiannya kayak ngene wo kabeh lulus. Namun di alam kubur tergantung iman masing-masing. Ada yang malas ibadah, dia jawabnya cuma ha la adri. Ya Allah, aku orang ngerti toh jawabannya gitu. Dia bilang, wah saya nggak tahu, saya dulu pernah dengar di dunia ada wong ngaji yang paham itu, saya sekarang nggak bisa jawab. Akhirnya malaikat mungkar dan nakir ambil pentung, dipukul itu dengan keras. Seandainya orang yang masih hidup di dunia dengar siksaan dalam kubur, semuanya pingsan itu dengar siksanya. Untung nggak kedengaran. Iya tak? Jenengan pernah dengar itu ada pentung tadi yang dalam kubur itu, pernah dengar? Nggak ada itu yang pernah dengar. Mau dengar itu pingsan tiba-tiba di tempat. Wes ora kuat. Malaikat siapa tadi? Munkar lan nakir. Munkar dan nakir tuh nggak bisa disogok, nggak bisa. Harap disogok apa coba? Oh maaf, saya nggak bisa jawab ini, tak sogok. Wah itu di dunia, di kubur tuh nggak bisa lagi. Mau ngapain coba? Oh kita kan konco apa? Tetap di ini nanti. Nggak ada istilah kayak gitu. Bisa jawab dengan kualitas iman masing-masing. Tadi wong munafik apa? Cuma dia bilang, saya tidak tahu. Saya dengar di dunia ada pertanyaan seperti itu. Dunia saya dengar, nggak bisa jawab di dalam kubur. Itu beda wong munafik sama wong kafir. Kalau kafir itu nyata, terang-terangan nyatakan dirinya tidak beriman. Kalau wong munafik KTP ini Islam, ternyata tidak mau beriman, cuma KTP. Berarti kalau orangnya tadi KTP ini Islam, sholatnya semua sholat Jumat saja. Wong apa tadi? Munafik. Yes. Ustaz kok munafik? Ya orang terima ya orang apa-apa. Yang bilang ini kok para ulama kok. Karena harus Islam itu ditampakkan mana amalannya, sholatnya mana. Sholat subuh apa tidak. Kalau laki-laki jamaah di masjid. Itu. Ustaz suamiku belum jamaah di masjid, dijak supaya mangkat. Bahkan tempat laki-laki itu di masjid. Ibu-ibu di mana? Nah, suami yang suruh pergi ke masjid. Jangan malah jenengan yang rajin, suami cuma nonton TV saja di rumah. Delok TV, ngopi, tarik rokok. Wih. Nanti jadi wong munafik. Terus lanjut lagi, permisalan pertama. Permisalan pertama adalah untuk orang kafir yang mengajak pada kekafiran, yang menyangka bahwa mereka berada dalam kebenaran amal dan etikat, padahal usaha mereka sia-sia. Nah, cukup satu aja, padahal usaha mereka sia-sia. Terus hal ini dimisalkan seperti fata morgana, gejala optimis yang tampak pada permukaan yang panas, yang kelihatan seperti genangan air di tanah yang datar. Ketika melihat fata morgana dan ketika itu mereka membutuhkan air, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Inilah permisalan untuk orang kafir. Mereka telah melakukan suatu amalan dan mereka sangka sudah mendapatkan hasilnya. Padahal kelak pada hari kiamat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka itu tidak ikhlas dan tidak mau mengikuti syariat. Amalan mereka seperti yang dikatakan dalam ayat lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan.
Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Nah, orang kafir itu amalannya seperti disebut dalam ayat 23 ini, sia-sia. Seperti debu ditiup, terbang, nggak dianggap. Walaupun rajin sodakoh, keluarkan uang banyak, punya kegiatan sosial, bantu orang, namun tidak mau beriman, amalannya jadi sia-sia. Karena mereka sejatinya tidak ikhlas dan tidak mau mengikuti syariat. Terus dalam Sahihain disebutkan, dalam Sahihain disebutkan, nanti akan dikatakan kepada orang-orang Yahudi, apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair putra Allah. Dikatakan kepada mereka, kalian dusta. Allah tidaklah mengangkat anak. Lalu apa yang kalian harapkan? Mereka menjawab, wahai Rabbku, kami dalam keadaan haus, berilah minum kepada kami. Lalu ada yang mengatakan, tidakkah kalian melihat? Lantas nampak api terlihat seperti fata morgana yang sudah dikerumuni dan orang-orang saling berdesak-desakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Permisalan pertama ini untuk orang yang jahil mukrakab, bodoh kuadrat. Nah, lihat. Yang pertama di sini ini permisalan untuk orang yang bodoh kuadrat. Apa bodoh kuadrat? Bodoh pangkat 2. Bahasanya apa? Goblok banget. Jadi dia itu bodoh namun sok pinter. Orang bodoh nggak merasa dirinya bodoh, sok tahu. Itu namanya bodoh kuadrat. Ya, kuadrat itu pangkat 2 itu loh. Mau bilang goblok, goblok banget pokoknya. Jadi tentang orang ini dimisalkan tadi, amalannya itu sia-sia. Lihat ada air di situ. Sia-sia amal mereka. Tidak mendapatkan apa-apa. Tadi dikatakan untuk orang Yahudi sama juga permisalannya. Mereka lihat ada fata morgana sudah dikerumunin, ternyata ketika itu tidak dapat hasil apa-apa. Itu sifat orang kafir. Amalnya sia-sia, ibadahnya banyak sekalipun tidak dianggap. Mau dianggap bagaimana? Beriman dulu kepada Allah, manut pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut, permisalan kedua untuk orang yang bodoh biasa. Nah, untuk orang yang bodoh biasa. Kalau tadi bodoh kuadrat, kalau ini biasa. Wong bodoh sudah paham kalau dia bodoh, dia mau belajar. Nah, itu namanya bodoh biasa. Kalau bodoh kuadrat sok pinter. Sudah jelas bodoh sok tahu. Ditanya perkara agama dijawab lagi. Wah, ini kayak gini. Kamu ngaji enggak? Aku orang ngaji ya, namun aku jawab. Oh, padahal enggak paham. Kalau ini kita bahas yang kedua, ini orang yang bodoh biasa, basit bahasa Arabnya. Terus yaitu para pengikut atau asal ikut-ikutan pada pemimpin ulama yang kufur, yang tuli dan bisu, yang tidak bisa berpikir, yang cuma sekedar ikut-ikutan, yang tidak mengetahui siapa yang menuntun, tidak mengetahui kemana harus pergi. Nah, terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang ayat yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula di atasnya langit. Awal, gelap gulita yang lilih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Yang dimaksud di sini adalah kegelapan pada hati, pendengaran dan penglihatan. Ayat ini semakna dengan ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala
mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Lihat, Allah kunci apa tadi? Hati satu. Yang kedua apa? Pendengaran. Yang ketiga apa? Penglihatan. Untuk kita mau beriman, terima kebenaran itu dengan 3 alat ini. Perhatikan nih Bapak Ibu, kita mau mengenal kebenaran, mau beriman, mau ibadah, punya 3 ini dulu sempurna. Hatinya ada, hati berarti dalam, batin. Pendengarannya ada, dengar berarti. Penglihatannya juga ada, lihat. Kita ngaji pakai 3 ini juga. Ngaji itu dengan hati, ngaji juga dengan pendengaran, dengar. Ngaji juga dengan lihat. Nah itu tadi, itu ayat-ayatnya itu dilihat. 3 ini fungsinya baik, orang akan mudah menerima kebenaran. 3 ini tidak baik, telinganya ditutup, matanya ditutup, hatinya ditutup, nggak bisa lagi kenal kebenaran. Semuanya tertutup, hatinya mati. Jadi 3 ini dimanfaatkan dengan baik. Ya, hati itu dimanfaatkan dengan baik, pendengaran juga, penglihatan seperti itu pula. Juga sama seperti ayat. Juga sama seperti ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa qadama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatun faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, lalu Allah kunci mati pendengaran, hati, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Coba 3 lagi ya. Apa tadi? Pendengaran, hati, penglihatan. 3 lagi disebut pendengaran, hati, penglihatan. 3 ini fungsi terus nih. Maka siapakah yang akan beri petunjuk sudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka orang yang bisa mengambil pelajaran jika dia pasang telinga, penglihatannya juga disiapkan, batinnya, hatinya juga siap untuk menerima. Salah satu tidak berfungsi, menerima kebenaran jadi kurang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Qaf ini menjelaskan tentang siksaan yang menimpa orang-orang dalam neraka, kemudian dijelaskan nikmat surga, Allah katakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a
wa huwa syahid. Sesungguhnya ini adalah pelajaran bisa diambil oleh orang yang punya hati, oleh orang yang pasang telinga, pasang pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Lihat berarti 3 lagi. Apa tadi? Pendengaran, penglihatan, terus hati. Maka banyak doa pada Allah supaya hatinya selamat, pendengarannya selamat, penglihatannya juga selamat. Makanya diantaranya doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Hafal apa mboten? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, dari jeleknya lisan, banyak ngomong, gosip masuk. Ya Allah, aku minta perlindungan dari jeleknya hati. Ya Allah, aku minta perlindungan dari jeleknya mani, yaitu kemaluan sampai berzina. Jadi disebutkan tuh alat-alatnya tadi, minta perlindungan dari jeleknya ini. Pendengaran, penglihatan, hati, lisan, dan kemaluan. 5 sekaligus. Terus dilihat lagi Ubay bin Ka'ab mengenai firman Allah Ta'ala, zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Baca. Ubay bin Ka'ab mengenai firman Allah Ta'ala. Langsung artinya? Gelap gulita yang tindih bertindih. Di sini maksudnya ia berbolak-balik pada 5 kegelapan, yaitu kegelapan dalam perkataan, kegelapan dalam amal, masuk dan keluarnya juga kegelapan, dan kembalinya pada hari kiamat pada kegelapan hingga masuk dalam jurang neraka. Nah lihat, gelapnya bertindih-tindih tadi, orang yang cuma ikut-ikutan orang kafir. Gelapnya apa? Perkataannya gelap, artinya tidak dapat petunjuk. Amalnya juga gelap, artinya amalnya sesat. Masuk dan keluarnya juga gelap. Dan kembalinya nanti pada hari kiamat dalam keadaan gelap, tidak dapat cahaya. Ujung-ujungnya masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Mugi-mugi kita selamat dari siksa neraka. Terus sekarang yang ayat yang terakhir, potongan terakhir, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Sedangkan maksud ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan bahwa siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka ia akan binasa, berada dalam kebodohan, menjadi rusak, menjadi tidak berguna, hingga menjadi kafir. Ini sama seperti firman Allah. Langsung tanpa ta'awudz. Tadi jenengan sudah wakili ta'awudz dari awal sampai akhir. Jadi ta'awudznya nggak diulang, ayatnya saja. Man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 186. Nah, Imam Ibnu Katsir katakan kalau orang itu tidak dapat cahaya, orang itu tidak dapat cahaya. Bagaimana nanti keadaannya? Lihat, dia nanti akan menjadi orang yang halik binasa, menjadi orang yang jahil, penuh dengan kebodohan, menjadi orang yang hail, rusak, menjadi orang yang bair, tidak berguna alias sampah, menjadi orang kafir. Ini sama seperti firman Allah, may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Terus ini berbeda seperti keadaan orang mukmin. Ini berbeda seperti keadaan orang mukmin.
Yadillahu linuri man yasha. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Allah kehendaki. Sekarang kita lihat faedah saking ayat. Dibaca faedah ayat. Faedah ayat pertama, dalam Al-Quran dipakai metode yaitu jika disebutkan tentang orang beriman, maka disebutkan pula tentang orang kafir. Sama pula jika disebutkan tentang surga, disebutkan pula tentang neraka. Karena jika disebutkan tentang surga, maka seseorang akan menaruh harapannya besar untuk meraihnya. Begitu pula jika disebutkan tentang neraka, maka seseorang akan menaruh rasa takut yang besar sehingga bisa menjauhinya. Nah, lihat, kalau disebutkan dalam ayat ini tentang orang kafir, sebelumnya disebutkan tentang orang beriman. Maka kadang tadi seperti saya sebut bergandengan terus. Disebutkan neraka, setelah itu ada surga. Disebutkan orang kafir, setelah itu ada orang beriman. Terus yang kedua. Orang kafir mengira dengan amalnya akan bermanfaat untuknya. Ternyata hal itu hanyalah fata morgana. Ketika mereka berbuat syirik, Allah mengatakan, "Na'buduhum illa linuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Lihat, orang kafir amalnya sia-sia. Walaupun mereka katakan bahwasanya kami itu sangat dekat dengan Allah. Ma na'buduhum. Nah, itu ada mak di depan terhapus ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka klaim, ngaku kalau paling dekat pada Allah, ternyata Allah tidak menyetujuinya. Allah katakan itu cuma mendekatkan diri pada kami, namun tidak sama sekali. Doa-doa mereka jadi sia-sia kalau mereka itu berbuat syirik kepada Allah. Terus yang ketiga, Allah akan membalas amal hamba secara sempurna dan perhitungan Allah begitu cepat. Allah menghisab hamba hanya dalam setengah hari saja. Nah, ngisab hamba itu dihitung cuma setengah hari. Itu sudah detail, sudah rinci. Terus, satu hari itu lamanya 50.000 tahun lamanya. Nah, satu hari itu lamanya berapa tahun? 50.000. Berarti setengah harinya berapa? 25.000 tahun. Lama atau tidak? Lama. Karena yang dihitung banyak. Orang itu kalau masuk toko belanja sedikit saja, itu hitungnya saja masih lama loh itu. Ya kan? Padahal cuma belanjaan sedikit. Dia nggak belanja satu toko. Itu pun ada yang salah hitung. Ini Allah hitung dengan cepatnya, semua makhluk itu dihitung, dihisab masing-masing amalnya, amal baiknya gimana, amal buruknya bagaimana, semua selesai dalam setengah hari. Satu harinya itu sama dengan berapa? 50.000 tahun di dunia. Lama atau tidak? Lama. Karena semua makhluk dihitung. Terus dan hisab Allah itu, lanjut. Dan hisab Allah itu la yu'adiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Artinya tidak dilalaikan satupun, Allah tetap catat. Terus yang berikutnya lagi, keempat,
Permisalan dalam surat An-Nur ayat 39 dan 40 ini adalah permisalan untuk dua jenis orang kafir. Jenis pertama adalah orang kafir yang berijtihad. Ia menyangka amalnya itu bermanfaat. Jenis kedua adalah orang kafir yang muqallid, hanya ikut-ikutan, yang tidak mengetahui dirinya itu bodoh dan sesat. Ia berada dalam kegelapan namun ia tidak mengetahui. Nah, orang yang pertama itu yang jadi terdepan sebenarnya, pemimpinnya, tokohnya, namun amalnya sia-sia. Yang kedua cuma ikut-ikutan namun tidak tahu kalau itu salah. Dia ikut-ikutan, namun dia tidak mau cari kebenaran, tetap ingin sesat saja. Dia sesat karena dia ingin dirinya itu sesat, bukan Allah yang sesatkan. Terus kelima, nur atau cahaya yang dimaksud dalam ayat adalah cahaya manakwi, yaitu cahaya ilmu dan iman. Berarti kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan syirik dan rusaknya amal bid'ah. Cahaya itu diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lihat, nur atau cahaya sini maksudnya cahaya ilmu dan iman. Cahaya yang sifatnya maknawi, bukan cahaya terang lampu gitu, bukan. Kegelapan dimaksud kegelapan syirik dan rusaknya amal ibadah karena bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan. Cahaya itu diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang keenam, Allah tetap menyukai hambanya yang mendapat hidayah. Allah tidak menginginkan hamba itu sesat. Hamba itu bisa sesat karena ia sendiri yang enggan menerima cahaya. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma za'u azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ketika mereka ingin sesat, maka Allah tambah membuat dia sesat. Maka kalau kita sesat, itu bukan Allah yang buat kita sesat, namun kita pingin kita sesat. Kalau ada yang maksiat, itu bukan Allah yang dorong kita maksiat. Kita punya keinginan sendiri untuk bermaksiat. Gak mungkin Allah paksa kita itu maksiat. Ada yang mau selingkuh. Kenapa kamu selingkuh, Pak? Allah telah memaksa saya untuk selingkuh. Wah, keliru fatal. Allah tidak pernah maksa itu untuk berbuat, enggak. Tetap pilihan manusia. Berarti dia maksiat, dia selingkuh atas pilihannya sendiri, bukan Allah memaksa. Lalu di yang ketujuh, kita hendaklah memohon kepada Allah supaya Allah memberikan cahaya pada hati kita. Nah, doa Ibnu Katsir setelah menutup pembahasan dua ayat ini, fanas'alallahal azim ayaj'ala fi qulubina nuran wa an aymanina nuran wa an shimailina nuran wa ayyu'zima lana nuran. Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung supaya menjadikan kita penuh cahaya, supaya menjadikan kita penuh cahaya. Di kanan kita juga cahaya, di kiri kita juga cahaya. Semoga Allah memperbesar cahaya untuk kita. Allahumma amin. Demikian yang kita bahas sore hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi Sabtu kapan? Legi. Nanti diumumkan tanggal 15 September bertepatan dengan Ahad Pon, ada pengawasan di Darussolihin jam 8:30 pagi, kajian akbar bersama Dr. Syafiq Reza Basalama. Silakan hadir. Juga nanti ada pembagian pakaian layak pakai. Kemudian kita ketemu lagi Sabtu Legi tadi, dan diumumkan untuk Ahad Legi besok kajian saya juga pagi 5:30 sampai 6:30.
ada di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Besok pembahasan Bulughul Maram. Bagi jamaah Palian Saptosari bisa kajian juga Ahad Legi nanti jam 9-nya besok pagi di tempat Pak Poniman di Kepek Saptosari. Pertanyaan, bagaimana cara mengingatkan suami saya yang kelakuannya sering meminjam uang di bank hanya untuk jalan-jalan keluar kota, untuk membeli akik, untuk membeli batu mutiara, untuk membeli motor karena suka koleksi motor. Dari motor pitung, Honda 90 dan motor yang terbaru. Suamiku membeli sesuatu karena uang cari-cari sendiri, itu alasannya. Jadi bukan kebutuhan tapi keinginan yang dilakukan. Jadi dia nambah utang, salahnya sendiri. Siapa suruh ngutang? Solusinya bagaimana? Motornya didol, akiknya juga didol, batu mutiaranya juga didol untuk nyaur. Gampang. Bilang ke suami, Pak Ustadz suruh jual apa-apa yang kamu miliki, gitu. Saya istri mandiri, saya belanja dibelanjakan sangat minim. Terima yang saya tak terima. Saat hamil sampai melahirkan tidak menemani, bahkan rela tidak antar demi jalan-jalan keluar kota. Suami macam apa? Istri yang mbok ditemani, nafkah yo dicukupi. Kalau nafkah nggak dicukupi malah golek motor terus, ya zalim, dosa, nggak amanat. Pak, bagaimana hukumnya bekerja di bank? Apa jelas sudah termasuk riba? Apa akibatnya jika memang riba? Tidak boleh kerja di situ. Riba atau enggak? Yo jelas. Terus nanti siapa yang ngatur keuangan? Biar yang lain, jenengan nggak usah ngatur-ngatur, apalagi wis ngaji. Terus gimana solusinya? Resign, keluar, out dari situ. Yang nanggung rizki saya gimana dong? Allah yang ganti rizki. Gampang toh? Gampang. Allah nanti beri, nanti Allah yang yakinkan nanti untuk rizki diganti dengan yang lebih baik. Ustadz, saya marahan sama ibu saya. Sudah seminggu didiamkan. Saya sudah minta maaf dan ibu saya sudah memaafkan. Tapi sampai saat ini saya masih didiamkan. Apa yang harus kami lakukan? Minta maaf lagi. Terus bawa hadiah. Mbok tuku gamis terus dikasih pada ibu. Gitu. Jadi ada sesuatu yang diberi hadiah biar ibunya senang, ya, nggak diam terus. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membersihkan uang hasil riba? Tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dipakai untuk bangun masjid, hanya boleh dipakai selain itu. Bisa untuk fasilitas umum, bisa untuk bangun jalan, bisa untuk bangun toilet, bisa untuk bantu orang miskin, bisa untuk nyaur utang orang yang susah. Pakai pribadi nggak boleh. Bangun masjid nggak boleh. Jagung nggak boleh, haram. Saya sudah ngaji, menerima uang PKH. Apa uang PKH? Nah, apa? Bantuan apa itu? Singkatannya apa PKH? Keluarga Harapan. Dapat berapa? Ada yang 1 juta. Terus kok aku rentok ya aku ini? Apa saya nggak ada keluarga harapan gitu?
Kepiye itu? Pemilihannya itu apa? Dasar milihnya itu loh. Hah? Apa miskin? Hah? Harus miskin. Kalau sudah sugih, ada yang dapat kok. Kriterianya boten jelas. Kalau jenengan mampu, mendingan nggak usah ngambil. Kalau ketentuannya itu untuk orang miskin. Namun kalau memang miskin, silahkan dimanfaatkan. Ustadz, jika bukan mahram, tidak boleh sholat jamaah berdua. Ya. Lalu jika saya mampir masjid sendiri sholat, tiba-tiba ada laki-laki masuk masjid dan ikut sholat, apakah seperti itu juga tidak dibolehkan? Dia sholat sendiri, kamu sholat sendiri, nggak boleh berjamaah. Karena laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram tidak boleh berjamaah. Takutnya tergoda, nyetrum. Saya melakukan kesalahan pada seseorang dan saya sudah meminta maaf. Dia berkata sudah memaafkan, tapi saya masih didiamkan dan dicuekin. Seperti ada sekat yang tercipta dari sebuah kesalahan. Minta maaf. Kalau dia tidak mau lagi ngobrol, dia cuekin terus, ya sudah, biarkan. Yang penting kita sudah meminta maaf. Ketemu tetap ucapkan salam, assalamualaikum. Ora dijawab, yo tanggung dosane dhewe pokoknya. Bagaimana sodakonya orang-orang kafir, jihadnya, pahala atau tidak? Pembahasan tadi kesimpulannya semua amalannya sia-sia. Lihat itu ada air, oh ternyata tidak. Dan juga amalannya tadi kalau yang kedua berada dalam kegelapan, bukan cahaya, sehingga amalannya itu sia-sia. Tidak dapat pahala untuk sodakonya sampai masuk Islam. Wallahu a'lam. Demikian yang kita bahas untuk sore ini. Dan insyaallah kita ketemu lagi Sabtu lagi. Ditunggu juga kedatangannya pada Ahad Pons 15 September. Dan diingatkan besok Senin, Selasa puasa sunnah. Puasa sunnah Tasu'a kali Asyura. Mau bagusnya 2 hari, Senin kali Selasa. Seninnya 9 Muharram, Selasanya itu 10 Muharram Asyura. Ustaz, saya mau 1 hari saja. Ya wes, tanggal 10. Ustaz, saya nggak mau puasa. Oh ya wes, sunnah. Rugi jenengan di situ. Ya, itu saja. Kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.